kita bidan ini Kak tidak bisa menurunkan mood. Jadi kita sedang marah, kita harus berusaha tidak ikut kemarahannya kepada pasien. Artinya kita semarah apapun, seada apapun masalah, tetap tugas tetap harus dijalankan. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini guys, saya kedatangan tamu, seorang ibu bidan, pelayan masyarakat dan yang disenangi masyarakat. Ini dia, Ibu Bidan Desi Puspitasari, ahli media kebidanan. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Bu Bidan, saya panggil Bu Bidan aja ya. Ya boleh Kak. Sebelum kita lebih jauh berbincang terkait masalah profesi Bu Bidan, sebagai pelayan masyarakat lah katakanlah. Bu Bidan ini tinggal di mana dan terus ya artinya perkenalkan diri lah. Iya boleh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari. Saya tinggal di Celika, di Poskesdes Celika, Pos Kesehatan Desa. Alhamdulillah sudah ada 2 orang anak Kak ya. 2 orang anak. Anak pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan 1 orang suami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak. Biasanya saya manggil kakak ya, jadi gak canggung Kak ya. Kalau bahasa Palembang kakak gitu. Iya kakak ya. Kakak Abdul Aziz atas undangannya. Tadi ada 2 anak. Ya. Disebut 2 anak. Ya. Emang nggak mau nambah lagi, itu cukup 2 anak nih. Mungkin program KB cukup 2 anak dulu cukup ya Kak. 2 anak saja. Cukup 2 anak saja. Tapi pengen nambah dong. Lah iya, kalau dikasih Tuhan. Jadi anaknya yang tua sudah sekolah? Sudah sekolah Kak, alhamdulillah. Ini kelas 2 SD. Yang nomor 2 itu perempuan, masih 4 tahun. Artinya masih muda dong Bu Bidan ya? Muda. Bu Bidan. Bu Bidan salah satu bidan katakanlah yang ada di Desa Celika. Iya Kak. Sejak kapan Bu Bidan bertugas di Puskesdes Celika? Kalau terhitungnya menempati pos kesehatan desa itu mulai tanggal 6 Januari 2016 Kak. Artinya sudah 8 tahun di Sudah 8 tahun. Desa Celika. Artinya sudah banyak pengalaman-pengalaman ataupun hal-hal yang ditemui. Iya, manis, asin, pahitnya sudah semua. Bidan adalah salah satu mitra kerja kepala desa. Iya. Nah sejauh ini saya dengar Bu Bidan selalu ketika diundang rapat desa hadir, terus ketika ada hal-hal yang patut untuk kita terjun ke lapangan, Bu Bidan selalu lakukan itu dan hal ini memberikan suatu pandangan terhadap masyarakat Celika bahwasanya Bu Bidan ini adalah bidan gaul lah, katakanlah bidan yang bermasyarakat. Jarang sekali kita temui. Terus begini Bu Bidan, sebagai seorang bidan sudah 8 tahun bertugas di Puskesdes Celika. Setiap hari itu pasti menemui hal-hal yang katakanlah di luar konteks pemikiran kita. Iya. Kadang ada pasien yang ingin ngelahirin, Iya. ada yang berobat. Iya Kak. Nah, dari setiap hari ada berapa sih Bu Bidan maksud saya dalam satu hari pernah tidak menangani atau 2-3 orang pasien gitu? Iya. Untuk pertanyaan itu Kak ya, kadang kan di Poskesdes itu tempatnya agak sempit ya Kak. Ya. Sedangkan bisa dalam satu hari itu berbarengan 3 sekali yang bersalin. Nah, jadi kan bed Poskesdes itu ada 2 ya Kak. Ya. Jadi sempat masang matras kecil untuk bantuan pertolongan persalinan yang lain. Iya. Jadi mungkin dalam sehari itu ada sampai terbarang tiga orang, tiga pasien. 3 pasien ya. Tapi itu dibarengi sama ada juga yang berobat Kak. Ada juga yang berobat. Iya. Ya, menurut cerita masyarakat nih, Bu Bidan bukan hanya sebagai profesi bidan selaku pelayan masyarakat. Iya.
eh, ketika Bu Bidan diundang untuk acara-acara mungkin resepsi pernikahan ataupun hal-hal lain yang menyangkut persedekatan lah di Cilika, Bu Bidan kata masyarakat selalu hadir di situ. Nah inilah yang menjadi maksud saya mengatakan ataupun memberi suatu nama lah. Katakanlah Bu Bidan ini Bu Bidan gaul, tidak seperti bidan-bidan lain. Nah tentu ada hal trik yang di dalam hati Bu Bidan untuk melakukan hal-hal ini. Ya itu mungkin memang tidak berjauhan dari profesi saya bidan ya Kak. Bidan itu kan pelayan masyarakat. Jadi di samping saya melayani masyarakat, apa salahnya saya ikut berpartisipasi di dalam suatu pergaulan di desa. Dalam suatu kegiatan lah. Dalam suatu kegiatan di desa. Misal ada undangan, kalau ada waktu saya datang. Datang pun tidak seperti datang para undangan lain, saya ikut berpartisipasi. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Artinya tidak ada pembatas antara profesi bidan sama masyarakat, gitu Kak. Jadi nggak canggung. Nggak canggung. Jadi ketika masyarakat mengajak atau mengundang, ya paling tidak dalam hati saya harus hadir gitu. Iya, saya harus hadir karena saya sudah merupakan bagian dari suatu desa dari masyarakat, ini. Bagian dari masyarakat dan tentunya tadi yang kita bilang tadi bahwasanya bidan itu adalah mitra kerja kepala desa. Ini feedback nih ke belakang. Tadi saya belum tanya nih. Kan Bu Bidan artinya menjadi seorang bidan ini kan kuliah dong paling tidak. Nah, pengen tahu Bu Bidan ini keluaran dari maksud saya universitas ataupun kalau dulu kan Kak awal pertama itu di Akbid Agung Husada Kayagung. Di Agung Husada. Agung Husada. Tapi di Agung Husada kemarin kan namanya perdana, akreditasi belum keluar. Jadi di semester akhir kami itu induknya kan di Tangerang Kak. Di ini Akbid Patir Husada Tangerang di sana ya, Patir ini. Jadi kami selama 1 semester kami ke Tangerang. Jadi kuliahnya ke Jawa. Oh, jadi waktu pas akhir semester itu hijrah ke Tangerang dan selesai di Tangerang. Artinya lulusan Tangerang. Lulusan stikes. Itu ini Tangerang. Tahun berapa? 2013 Kak. 2013 artinya 2013 terus bertugas di Puskesdes Cilika itu 2016. Terus perjalanan Bu Bidan. Maksud saya itu ketika bertugas di Puskesdes Cilika tentu suatu persyaratan ataupun apakah ada lowongan kerja di Dinas Kesehatan itu sehingga Bu Bidan masuk ke semacam lamaran lah ke sana untuk menjadi seorang bidan desa. Dulu kan Kak tidak ada sama sekali pikiran untuk jadi bidan desa ya Kak. Tamat kuliah itu ditawarin sebagai dosen ya Kak. Tapi mungkin saya tidak ada jiwa ke sana. Setelah dijalani rasanya tidak nyaman. Jadi saya pindah ke Puskesmas Cilika. Puskesmas Cilika 2 tahun di sana. Terus ada ini Puskesmas Cilika buka di itu. Jadi saya ditawari dulu bidan subnya, ketua bidannya Ibu Aminatun almarhum ya. Jadi saya ditawari di sana mungkin oleh tidak ada Kak, mungkin oleh kerjaan yang begitu disiplin mungkin Kak ya. Jadi saya itu disarankan untuk tinggal di desa, jadi bidan desa. Jadi bidan desa. Terus sekarang kan bidan desa nih. Jadi katakanlah SK yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan. Posisi apakah sekarang sudah seorang PNS apa gimana? Apa masih honorer gitu seperti itu? Kalau PNS belum ya Kak. Artinya saya di sana masih sebagai honorer dan mohon doanya sekarang ini lagi pemberkasan P3K. Mudah-mudahan Bu Bidan guys, kita doakan Bu Bidan Desi ini agar kelengkapan berkas bisa diterima oleh pihak pemerintah dan akan menjadi seorang bidan apa tadi? Bidan multifungsi mungkin ya Kak ya. Jadi nanti bidan desi ini masih dalam posisi honor sekarang. Honor mungkin honor pemerintah lah. Begini Bu Bidan,
kembali ke profesi. Kan Bu Bidan banyak melayani masyarakat yang katakanlah berbeda pendapat ataupun berbeda sifat lah. Nah, terus bagaimana Bu Bidan menghadapi, mungkin ini ada orang yang lahirannya katakanlah yang menengah ke bawah lah ekonominya, ada yang menengah ke atas. Nah, bagaimana Bu Bidan menyikapi ketika ada pasien yang ya terkait masalah dana mungkin tidak ada lah untuk hal-hal persalinan ini. Bagaimana Bu Bidan menyikapi hal ini? Iya, untuk itu ya Kak, ini saya menganggap saya dan orang itu sama Kak. Jadi tidak ada yang ada uang, tidak ada yang tidak ada uang, pokoknya persalinan ditangani dulu. Selesai persalinan kan kita ada jaminan persalinan ini Kak, BPJS. Bisa dipakai kan Kak. Terus tuh ada program juga Jampersal, jaminan persalinan dari pemerintah. Bapak Iskandar SE itu ada menggunakan KKKTP masih berlaku di Puskesdes ya Kak. Jadi pemerintah Kabupaten Oki itu mempermudah lah intinya untuk persalinan. Jadi masalah soal biaya, ada uang atau nggak ada uang, pokoknya persalinan ditangani dulu. Jadi artinya masyarakat jangan bingung-bingung. Iya. Kalau memang tidak punya ekonomi, tidak punya biaya, ketika mau bersalin ke klinik harus mengeluarkan uang ataupun mengeluarkan gocek ya. Kalau kepengen lahiran secara gratis, pergi ke Bidan Desi di Puskesdes Celika. Makanya Kak, kadang tuh ini kan, saya tuh dari mana aja boleh, ayo. Yang penting cukup syarat, ada BPJS, ada KK, semua bisa teratasi masalah dana. Jadi bukan hanya terfokus dengan masyarakat desa Celika. Artinya masyarakat desa-desa tetangga, baik kabupaten tetangga maupun desa-desa tetangga di Oki. Itu silakan untuk bersalin di Puskesdes Celika. Iya, namanya kan gawat darurat kan bersalin. Tidak bisa menentukan tempat di mana, pokoknya kalau mau sudah persalinan, hayo ke Puskesdes. Luar biasa. Itu guys. Kalau bidan di Oki ataupun di Indonesia ini seperti Bidan Desi, mungkin permasalahan masyarakat yang sekecil apapun, yang sebesar apapun bisa diatasi terkait masalah persalinan. Karena Bidan Desi bilang tidak ada biaya siap beliau untuk membantu persalinan bagi masyarakat yang membutuhkan tenaga persalinan. Mungkin itu guys, lebih dari Bidan Desi, yang makanya saya dengar Bu Bidan banyak desa-desa tetangga seperti di OI, desa-desa tetangga kelurahan di Kecamatan Kota Kayagung itu malahan ingin bersalin di Bu Bidan Desi, padahal kan lokasinya agak jauh ke dalam, kan tidak di pinggir jalan gitu. Ini banyak yang Bu Bidan temui, maksud aku yang bersalin dari luar kabupaten, yang di luar dari Celika. Iya banyak Kak. Mungkin itulah minat tertarikan para pasien tadi Kak ya, selain harganya mungkin bisa dikompromikan, masalah dana bisa diselesaikan, kita juga welcome Kak sama orang. Jadi maksudnya welcome itu, jadi ya tidak ada pembatas antara saya dengan pasien. Ibarat tuh ini, apa tuh, pergaulannya nggak canggung gitu Kak. Oleh sering bermasyarakat. Iya. Terus setiap bulan ini kita berbicara katakanlah pasien lah. Sebulan itu Bu Bidan bisa menangani berapa pasien Bu? Kalau sebulan, kalau di zaman-zaman Covid dulu ya Kak, pasien itu hampir mencapai 20-an dalam sebulan. 21 bulan, luar biasa. Kalau di zaman dulu, tapi sekarang kan namanya angka persalinan itu kan Kak tidak menentu, semakin banyak yang hamil, bisa jadi semakin banyak juga yang persalin ke kita. Jadi mungkin ada naiknya, ada turunnya, kadang 7, kadang 8 begitu lah. Tapi tidak normal lah, artinya 20 per bulan. Artinya paling tertinggi di angka 20 lah. Selama Bu Bidan bertugas 8 tahun di Puskesdes Celika. Dalam sebulan. Sebulan. Terus tadi saya dengar katakanlah rintian Bu Bidan dengan keterbatasan ruang Puskesdes. Di situ Bu Bidan bersama keluarga tinggal. Di situ Bu Bidan harus melakukan penolongan terhadap ibu yang bersalin. Saya pernah ke sana, saya lihat Puskesdes sangat kecil lah. Artinya ruang 2x3 lah. Kira-kira seperti tempat bersalin dan tempat istirahat di situ. Nah tentu guys,
butuh perhatian lah. Ya, sesuai dengan pasien yang ditangani oleh Bu Bidan Desi, Puskes Desi ini perlu penambah ruang mungkin. Iya, mungkin. Iya. Pertama ruang untuk bersalin dan juga Iya. ruang nginap lah untuk sehari Iya. semalam gitu ya, seperti itu kan. Pemerintah mohon kira-kira untuk bagaimana mencari solusi supaya Puskes Desi Cilika ini nantinya bisa ditambah ruangan bersalin Itu yang untuk saya kenyamanan para pasien gitu kan. Iya. Ya. Tadi bilang pernah 3 sehari. Iya, Nah, pernah 3 bagaimana orang sudah lahiran mau disuruh pulang? Saya kira nggak bisa dong. Bisa, nggak bisa. Itu Harus nginap lah paling tidak 1 hari ataupun 1 malam. iya, paling enggak. Iya. Jadi numpuk mana keluarga pasiennya. Ya 3 pasien kan banyak. Ya, pastilah, Iya, pasti- banyak. pasti diiringi dengan Bawa keluarga. iya. Jadi berkumpul jadi satu Berkumpul. di sana. Terus juga Bu Bidan Desi. Saya dengar juga selain favorit katakanlah masyarakat untuk bersalin di Puskesmas Cilika yang ditangani oleh Bu Bidan Desi, masyarakat juga masalah berobat nih. Masalah berobat, saya dengar cerita-cerita di masyarakat kalau katakanlah sakit-sakit kecil lah. Iya. Mereka selalu ingin berobat ke Bu Bidan karena katanya agak apa ya, ketika berobat di Bu Bidan tuh penyakit itu cepat sembuh. Iya. Apakah benar kira-kira cerita masyarakat seperti ini? Mungkin itu sugesti saja ya Kak, sugesti atau kepercayaan para pasien. Jadi kalaupun tidak diberi obat katanya sembuh. Itu sugesti kepercayaan bahwa oh saya akan sembuh di Bidan Desi. Padahal obat yang diberikan itu sama. Sama. Untuk Tapi itu Bu Bidan berprinsip atau berpendapat itu cuma sebuah sugesti masyarakat saja. Iya, kepercayaan masyarakat Ya, sembuh itu sama kuasa Allah Subhanahu wa taala. Iya, sugestinya. Iya, tapi paling tidak ya cerita yang berkembang di masyarakat seperti itu. Ketika berobat di Bidan Desi sudah berobat kemana-mana, Iya. masih nggak sembuh. Terus ketika berobat ke Bu Bidan Desi, ya alhamdulillah kata masyarakat, ya ada semacam ya keringanan lah penyakit seperti itu kan. Iya. Ini yang pendapat kita dengar di masyarakat. Artinya Bu Bidan Desi mungkin ada suatu atau secara magic mungkin Kalau secara magic sih nggak ada Nggak ya. ada ya. Balik lagi ke kuasa Tuhan. Mungkin Kuasa- saya hanya melantarkan saja Kak. pelantaran saja. Iya. Ini perantara dari Allah Subhanahu wa Iya. taala penyakit masyarakat itu bisa Bisa disembuhkan sembuhkan, iya. oleh Bu Bidan Desi. Terus gini Bu Bidan ini adalah salah satu bidan di Kabupaten Oki yang menjadi idam-idaman masyarakat. Alhamdulillah Kak. Ya, saya berharap sih Iya. bidan-bidan lain seperti itu. Iya, iya. Jadi Bidan Desi menjadi inspirasi lah Iya. bagi bidan-bidan lain ketika bagaimana di masyarakat, ketika bagaimana pelayanan masyarakat, ketika masyarakat itu selesai bersalin cerita ke orang lain, bahwasanya pelayanan ini sangat bagus. Iya. Karena terus terang Bu Bidan, ini banyak cerita-cerita di masyarakat. Ada bidan itu yang katakanlah ya ketika kita masyarakat ibu-ibu melahirkan pernah terlontar kata-kata yang Iya. nggak bagus didengar. Iya. Kalau kamu tidak ingin merasa sakit, nggak usah beranak lah. Iya. Seperti itu pernah saya dengar celotehan masyarakat itu terhadap bidan-bidan yang pernah mereka alami untuk bersalin. Iya. Namun dengan kesigapan Bu Bidan Desi menyikapi masyarakat yang mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas, artinya punya trik lah untuk bagaimana masyarakat ini bisa nyaman, bisa katakanlah puas dengan pelayanan Bu Bidan. Nah ini yang menjadi maksud saya kenang-kenangan masyarakat tidak seperti bidan lain. Nah ini. Ya itu Kak, perlunya kita bergaul dan turun langsung ke lapangan menuju ke masyarakat. Itu perlunya. Perlu, jadi kita tahu oh masyarakat ini bukan seperti ini yang diharapkan. Jadi kita harus welcome tadi Kak. Welcome. Menerima apapun, pahit, manis, ya kan namanya orang itu kan beda-beda sifat Kak. Yang datang juga beda-beda, Ya, orang betul, beda-beda. Jadi bagaimana tinggal kita menyikapinya. Kita bidan ini Kak tidak bisa menurutkan mood. Jadi Iya. kita sedang marah, kita harus berusaha Iya. tidak ikut kemarahannya kepada pasien. Artinya kita semarah apapun, seada apapun masalah, tetap tugas tetap harus dijalankan. Artinya kalau punya masalah dalam keluarga ataupun masalah pribadi itu jangan
terbawa arus ketika kita menghadapi pasien. Nah, Iya. ya ini kebanyakan kadang-kala hal seperti itu yang tidak bisa diatasi oleh seorang bidan. Iya, memang sulit Kak, Sulit. sebenarnya sulit. Iya. Mau tak mau kita manusiawi, sedikit banyaknya pasti terbawa. Tapi itu tadi masalah kita welcome, kasihan sama masyarakat. Dia datang ke kita untuk berobat. Jadi kalaupun mau dimarahi, untuk apa? Untuk Tidak ada apa? guna. Iya. Padahal dia tadi ingin berobat. Berobat, iya. Iya. Kasihan. Prinsip itu harus kita jalankan, guys. Iya. Karena nilai sosial di masyarakat itu Harus tinggi Kak. harus tinggi. Harus kita sesuaikan dengan kondisi dan Iya. keadaan. Mungkin inilah yang menjadikan inspirasi Bidan Desi dan menjadikan motivasi masyarakat untuk bersalin ke Bidan Desi di Puskesdes Desa Celika. Bu Bidan, Iya Kak. ini pengalaman. Apakah pernah ada pasien yang gawat mungkin ketika bersalin Bu Bidan tidak bisa mengatasi dan Bu Bidan rujuk ke rumah sakit atau kemana seperti itu? Mungkin jarang ya Kak, bisa dikatakan hampir tidak ada. Makanya kita untuk pemeriksaan ibu hamil itu harus pemeriksaan secara menyeluruh. Ibarat tuh Kak, jangan periksa ke bidan lain lahir ke kita. Kan kita tidak tahu riwayatnya. Jadi kita harus tahu dulu riwayat pasien ini dari awal kehamilan sampai bersalin. Mudah-mudahan tidak terjadi Kak, rujukan tidak terjadi, gawat janin tidak terjadi, ibu siap tolong. Jadi kan dari kehamilan itu sudah terbaca Kak, oh ini pasien ini sudah termasuk di dalam resiko, faktor resiko persalinan. Artinya pasien harus dirujuk apabila suatu persalinan akan tiba. Nah, tapi itu bisa diatasi melalui pemeriksaan kehamilan yang rutin. Pemeriksaan rutin tadi. Jadi semua rujukan, semua permasalahan itu bisa ditangani. Dengan rutin diperiksa Iya, ke Bu Bidan. riwayat kehamilannya harus periksa rutin. Jadi guys, kalau ingin lahiran anormal, artinya ibu yang hamil ini harus rutin. rajin. Harus rutin diperiksa ke Bu Bidan. Artinya kalau ingin lahiran di Bu Bidan Desi, ya periksalah dari hamil pertama itu ke Bu Bidan Desi sampai 9 bulan sekian hari itu, Bu. Kira-kira ya itu mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Ya. Jadi secara pengalaman tidak ada Bu yang katakanlah saya bilang tadi mungkin ya bersalin susah lah ingin dirujuk ke rumah sakit. Itu belum pernah terjadi di selama 8 tahun Bu Bidan Pernah Kak, ini. pernah. Tapi ya tidak seberapa. Tidak sefatal hal yang terjadi. Iya. Itu. Nah, terus ini mungkin terakhir Bu Bidan. Ya. Terakhir Bu Bidan. Apa harapan Bu Bidan ke depan untuk kiranya ya pelayanan masyarakat ini lebih baik lagi dari yang pernah Bu Bidan alami, mungkin terkait puskesdes tadi, kondisi puskesdes yang sekarang mungkin agak sempit, dan juga terkait fasilitas mungkin alkes lah, alat kesehatan yang ada di tempat Bu Bidan kerja itu puskesdes Celika. Untuk harapan saya ya Kak, ini untuk masalah puskesdes memang tempatnya mungkin perlu direhab atau diperbesar Kak. Diperbesar. Ada masukan puskesdes itu bisa dibangun melalui dana desa Kak. Oh jadi melalui dana desa bisa puskesdes itu dibangun? Bisa Kak. Jadi puskesdes sekarang bukan lagi ibarat tuh milik dinas kesehatan. Jadi milik sudah aset desa lah. Iya, sudah milik pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu berhak untuk menganggarkan, memberi fasilitas lah. Iya. Jadi mungkin dengan melakukan perubahan ya Kak, perubahan secara ruangan, alat kesehatannya, mungkin pelayanannya lebih baik dari sekarang Kak. Lebih maksimal dari sekarang. Bersananya hal itu bisa kita koordinasikan secara bersama-sama. Mungkin terkait masalah ruangan yang harus ditambah, terus alat tes yang harus lebih ditingkatkan. Nah itu akan memberikan suatu efek pelayanan yang lebih baik. Iya Kak. Mungkin itu harapan Bu Bidan. Artinya inti daripada permasalahan di puskesdes Celika adalah penambahan ruangan. Untuk kenyamanan daripada pasien yang melakukan persalinan di puskesdes Celika. Baik, Bu Bidan. Iya Kak. Terima kasih bincang-bincang singkatnya dengan Bu Bidan. Mungkin nanti apa yang kita toksukan ini kita komunikasikan di sini menjadi inspirasi bagi bidan-bidan lain
untuk meningkatkan nilai sosial Iya. terhadap masyarakat. Bagaimana masyarakat itu membutuhkan suatu bantuan terhadap seorang bidan. Iya. Tentu bersalin ini adalah nyawa Iya. taruhannya. Iya, nyawa Itu taruhannya. yang harus diperjuangkan oleh seorang bidan. Bukan satu nyawa, Kak, dua nyawa. Dua nyawa yang Iya. harus diperjuangkan. Oke, Bu Bidan, Iya. terima kasih bintang-bintang siaran hari ini. Baik guys, itu tadi komunikasi atau bincang singkat saya bersama bidan gaul. Bidan gaul, katakanlah bidan gaul, bidan Desi Puspitasari, Iya, Kak. ahli media kebidanan yang tinggal di Puskesdes Celika. Mungkin ini menjadi inspirasi para bidan yang ada di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Ogan Komering ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.